بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikannya berbagai macam nikmatnya dan karunia-Nya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat petunjuk hidayah, hidayah Islam, hidayah iman. Ini adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah masuk di bulan Rajab. Di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan-bilangan tahun, bilangan-bilangan bulan, yaitu waktu diciptakannya bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diciptakannya lah bilangan ataupun waktu, yaitu 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan yang saat ini kita berada, yaitu bulan Rajab. Salah satu mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 di antara Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang sekarang ini kita lalui dan kita rasakan. Para jamaah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, termasuk juga bulan persiapan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam sebuah doa, dan juga ini merupakan hadis, ya, walaupun beberapa fuqaha ahli hadis mengatakan ini hadis dhaif, tetapi ini adalah doa, dan doa bisa aja kita ambil dan kita laksanakan dan kita pakai. Yang sering kita baca juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan juga nanti juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Ramadan jelas bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah melimpahkan keberkahannya di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan keberkahan yang melimpah di bulan Ramadan, kita juga harus mempersiapkan diri di dalam menghadapi bulan Ramadan tersebut. Rajab dan Sya'ban ini ibaratnya adalah qobliyah. Dalam salat fardu itu ada namanya qobliyah. Kalau kita langsung menghadapi bulan Ramadan tanpa persiapan, nanti kita khawatir Ramadan kita tidak maksimal. Makanya para ulama zaman-zaman terdahulu, salafus saleh, mereka mempersiapkan bulan Ramadan ini 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita paling tidak 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita. Supaya kita benar-benar
memasuki bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh barokah ini, kita sudah siap lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta keberkahan. Kita selalu mengharapkan keberkahan dan pingin yang namanya keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan dalam apa? Dalam ilmu kita ingin berkah, pasti. Dalam umur juga kita ingin berkah. Buat apa umur kita sampai tua, sampai ratusan tahun, sampai puluhan tahun kalau tidak ada keberkahan? Dalam harta juga jelas kita ingin keberkahan di dalam harta kita, supaya kita bisa menikmatinya. Dan supaya kita berbahagia di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Dalam keturunan juga kita ingin berkah. Dalam sebuah doa juga sering kita lantunkan, Allahumma barik lana fi ilmina. Ya Allah, berilah kami keberkahan di ilmu kami. Wa barik lana fi umrina, dan berilah kami keberkahan di umur kami. Wa barik lana fi dzurriyyatina. Wa barik lana fi malina, dan berilah kami keberkahan di harta-harta kami, dan berilah kami keberkahan di keturunan-keturunan kami. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selain meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus ada usaha untuk menggapai keberkahan tersebut. Kita tidak bisa hanya berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana, sedangkan usaha kita tidak ada menuju untuk menggapai keberkahan tersebut. Ada 4 hal ataupun 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menggapai keberkahan ini. Menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Marilah kita beramal. Amal itu apa? Amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal bima yardallah, bima yardar rahman. Setiap perbuatan kita bisa kita ukur. Apakah perbuatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin menggapaikan keberkahan, usaha kita apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa ukur. Apakah masih bergelimang yang namanya riba? Apakah masih bergelimang dengan namanya yang cacat-cacat dalam perdagangan? Begitu juga usaha kita yang lain, usaha kantoran ataupun usaha dan sebagainya. Itu kita bisa ukur apakah usaha kita ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain. Baik itu amal yang fardu ataupun yang sunnah, itu bisa kita ukur apakah amal ibadah kita itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bergelimang dengan maksiat, sedangkan kita berdoa Allahumma barik lana, kita minta keberkahan dari Allah, tidak ada gunanya doa kita tersebut. Yang pertama apa tadi? Bima yardar rahman, bima yardallah. Amal ibadah, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, kita harus ukur apakah ibadah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-a'mal bima yunashitul ibadah. Kalau kita bikin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak-gerik kita itu bisa menambah semangat kita untuk beribadah. Yang mungkin sebelumnya kita malas-malasan, kita hanya semangat dalam sholat Jumat misalnya, tetapi sholat-sholat yang lain kita tidak semangat untuk berjamaah di masjid contohnya. Tetapi kalau kita ingin keberkahan di bulan Rajab ini, dan nanti akan menyusul juga di bulan Sya'ban dan Ramadan, kita berusaha untuk lebih semangat di dalam beribadah. Kalau masih malas, kalau masih hanya untuk menggugurkan kewajiban yang kita lakukan di dalam ibadah kita, itu mungkin jauh yang namanya keberkahan akan kita gapai.
kita introspeksi diri, kita muhasabah diri di dalam segala hal. Contohnya di dalam membaca Al-Quran, apakah kita masih semangat? Apakah kita hanya menunggu nanti bulan Ramadan baru kita baca Al-Quran? Kita bersedekah, infak, dan sebagainya. Apakah kita masih menunggu di bulan Ramadan? Janganlah kita tunggu. Badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah kita mengerjakan amal soleh. Khususnya saat ini, detik ini, di bulan Rajab ini, kita perbanyak, kita semangat untuk mengerjakan setiap amal soleh supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini dan juga nanti lanjut di bulan Sya'ban dan insya Allah nanti di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Setiap amal ibadah kita bima yanfa'un nas, yaitu amal ibadah yang lebih bermanfaat kepada manusia. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW bersabda, "Anfa'un nas, khairun nas, anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yaitu dia lebih bermanfaat kepada orang lain. Ini juga tujuan kita untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hanya sholat tahajud. Kita tidak hanya juga bisa mengerjakan amal ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi Islam mengajarkan kita supaya kita juga beribadah sosial, soleh dalam sosial, membantu orang lagi kesusahan, mengeluarkan zakat kita. Itu tujuannya apa? Untuk menjadikan kita soleh dalam sosial, bermasyarakat. Tidak ada gunanya kita beribadah untuk diri kita sendiri, sedangkan orang lain kesusahan di samping kita, kita tidak care, kita tidak perhatian. Tidak ada gunanya ibadah yang kita lakukan. Makanya dalam Islam sangat-sangat ditekankan yang namanya infak dan sedekah. Zakat memang benar itu wajib. Terkadang juga zakat juga terkadang kita lalai. Kita terlalu pelit, terlalu bakhil. Zakat hanya kita keluarkan selama sewaktu Idul Fitri, zakat fitrah. Tetapi zakat mal kita yang 2,5%, zakat profesi kita, itu wajib hukumnya. Terkadang kita lalai, atau kita pura-pura lupa, atau kita pura-pura tidak tahu. Makanya ada di taklim-taklim, kita ikuti taklim, kita ikuti pengajian, supaya kita tahu bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Inilah sekarang kelalaian kita-kita ini, saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai, Allah berikan dia rezeki yang melimpah, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat tidak lain adalah supaya kita bermanfaat buat orang lain. Infak dan sedekah. Dalam sebuah hadis ya, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, setiap hari itu ada 2 malaikat mencatat seseorang apabila dia berinfak dan bersedekah. Allahumma atini munfikan khalafa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah orang yang berinfak ini sebagai gantinya yang apa yang diinfakkannya. Ada lagi malaikat satu lagi berdoa, ya Allah berilah kecelakaan bagi orang yang tidak mau berinfak hari ini. Itu hadis sahih. Marilah supaya kita mendapatkan keberkahan sekali lagi. Kita nilai diri kita. Apakah selama ini kita bermanfaat buat orang lain? Apakah kita hanya mengurus pribadi kita? Kita tidak mau mengurus yang namanya masjid. Kita tidak mau mengurus yang namanya syiar-syiar Islam. Ini merupakan suatu keburukan ataupun kejelekan. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Supaya kita berkah. Berkah hidup kita, berkah segala yang apa kita miliki, yaitu kita berbuat ataupun beramalah bima yusabbitul ukhwah. Dengan ibadah itu, dengan perbuatan kita itu apa? Yusabbitul ukhwah, mengokohkan yang namanya persaudaraan. Ini juga untuk menggapai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saat ini
berapa mirisnya kita melihat bagaimana persaudaraan Islam, bagaimana ukhuwah Islamiyah tercabik-cabik. Tanda-tanda akhir zaman ini. Kita lihat antara satu golongan dengan yang golongan yang lain saling caci maki. Antara mazhab sama mazhab yang lain saling tidak bersahabat, menganggap mazhabnya lah yang paling benar, menganggap ormasnya lah yang paling hebat. Bagaimana kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kalau dalam jiwa kita masih membenci orang lain yang beda golongan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam sebuah hadis sahih. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan di situ mencintai saudaranya yang sama mazhab, yang sama golongan, yang sama ormas, yang sama partai, tidak. Tetapi saudara yang seiman, saudara yang semuslim, selama dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus mencintai saudaranya itu. Inilah sekarang yang jarang kita temukan di akhir-akhir zaman ini. Ini juga untuk menggapaikan rahmat, untuk mendapatkan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbuatan kita, tindak tanduk kita, omongan kita, lisan kita, apakah menyakiti saudara kita? Apakah kita sering memfitnah, menggibah, menggunjing, menuduh orang-orang lain tidak sesuai dengan ini segala macam? Nah, ini harus kita waspadai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin tadi. Yang pertama adalah kita lihat perbuatan kita apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kita lihat perbuatan kita apakah perbuatan kita itu bisa menambah semangat kita dalam beribadah. Jangan tunggu bulan Ramadan. Dari sekarang kita harus lebih semangat beribadah. Yang ketiga apa? Apakah amal ibadah kita itu bermanfaat buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Yang keempat adalah apakah amal ibadah kita itu bisa mengokohkan yang namanya ukhuwah, bukan malah bercerai-berai, bukan malah menyakiti saudara-saudaranya. Barakallahu